Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang berjudul Aquaponik yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Firda Nejwa, Nita Jernanda, dan Amanda Sofia. Kami akan menjelaskan tentang mekanisme kerja sistem aquaponik dengan tanaman kangkung, serta bagaimana sistem ini menjaga kualitas air tetap ideal melalui proses biologis dan pengolahan rutin. Dalam sistem ini, ikan dibudidayakan dalam kolam. Sementara tanaman seperti kangkung tumbuh di media tanam yang dialiri oleh dari kolam ikan. Jadi kami di sini menggunakan aerator sebagai penyaluran air ke media tanam dan mengalirkan lagi ke kolam melalui pipa ini. Kan dalam kolam menghasilkan limbah berupa amoniak atau NH3 yang bersifat racun. Tetapi dalam aquaponik, limbah ini tidak dibuang, melainkan diolah menjadi nutrisi oleh bakteri dan dimanfaatkan oleh tanaman kangkung. Aquaponik adalah gabungan antara kolam ikan dan media tanaman. Contohnya seperti yang bisa kita lihat pada video ini. Di sini kami akan menjelaskan 4 tahapan yang terjadi di dalam sistem aquaponik ini, yang dimana tahapan pertama adalah produksi amonia oleh ikan. Ikan yang dipelihara di kolam akan diberi pakan setiap hari dan kemudian akan menghasilkan kotoran dan urin. Kotoran dari ikan tersebut kaya akan senyawa amonia, yang dimana amonia ini dapat bersifat toksik jika terakumulasi terlalu banyak. Dan tahapannya yang kedua adalah terjadinya proses nitrifikasi oleh bakteri. Bakteri nitrifikasi berperan penting dalam sistem ini. Ada 2 jenis bakteri yang ada dalam sistem ini. Yang pertama ada bakteri nitromonas, yang dimana bakteri ini yang mengubah amonia menjadi nitrit. Dan yang kedua ada bakteri nitrobakter, yang dimana bakteri ini yang mengubah nitrit menjadi nitrat. Nitrat ini dia tidak beracun bagi ikan dan merupakan nutrisi yang penting bagi tanaman, khususnya kangkung. Sedangkan nitrit dan amonia bersifat toksik bagi ikan dan beracun. Kemudian tahap ketiga, peran kangkung dalam menyaring air. Kangkung termasuk tanaman air yang cepat tumbuh dan efisiensi dalam menyerap nitrat. Dengan begitu, tanaman ini membantu menjaga kualitas air tetap jernih, mengurangi bau, dan menstabilkan pH. Selain itu juga, akar kangkung juga bisa menjadi media tambahan bagi mikroba yang membantu proses biologis dalam sistem aquaponik. Tahap terakhir itu ada sirkulasi dan penjagaan kualitas air. Setelah melewati akar kangkung, air menjadi lebih bersih, rendah amonia, dan lebih stabil dari segi kualitas. Namun dalam sistem ini perlu dijaga beberapa parameter tertentu. Yang pertama itu ada pH, yang kedua ada oksigen, dan yang ketiga itu ada suhu. pH itu jika rendah akan menghambat kerja bakteri nitrifikasi, dan jika pH terlalu tinggi membuat amonia lebih beracun dalam bentuk amonia bebas. Sedangkan oksigen terlarut wajib cukup tinggi karena proses nitrifikasi butuh oksigen. Sedangkan suhu optimal itu antara 25 sampai 30 derajat Celcius akan mendukung pertumbuhan ikan, bakteri, dan tanaman tersebut. Dalam sistem ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, ikan menghasilkan amoniak, dan yang kedua, bakteri mengubah amoniak menjadi nitrit, dan yang ketiga, tanaman kangkung menyerap nitrit sebagai pupuk alami, dan yang keempat, air menjadi bersih dan lebih aman. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat ke depannya.